Selamat sore teman-teman media. Hari ini ya, sebagaimana teman-teman media sudah mengikuti juga dan melihat ya, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menyaksikan dan tadi menyampaikan pidato ya, bagaimana dukungan pemerintah dalam hal ini Presiden terhadap Satgas ini. Beberapa poin yang saya kira penting untuk teman-teman media adalah yang pertama ya, telah diserahkan kepada negara uang senilai 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah ya. Ini berupa satu, penagihan denda administratif di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan senilai 7 triliun 230 miliar 36 juta 440.742 rupiah. Yang kedua, itu hasil penerimaan negara bukan pajak PNBP yang merupakan penyelamatan keuangan negara atas penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tentunya periode Januari sampai dengan Maret tahun 2026 senilai 1 triliun 967 miliar 867 juta 845.912. Lalu yang ketiga, ini juga perlu kami sampaikan, penerimaan setoran pajak sejak Januari sampai dengan April 2026 sebesar 967 miliar 779 juta 18.290 rupiah. Lalu yang keempat, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinaspal Manusantara itu sebesar 108 miliar 574 juta 203.443 rupiah. Dan yang kelima adalah hasil penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup sebesar 1 triliun 145 miliar 847 juta 307.471 rupiah. Jadi jelas ya, jadi ada 5 di situ. Tetapi ini tentu berkaitan dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan tugas-tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penyelamatan yang dilakukan oleh jajaran Jampitsus Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, selain itu, nah ini juga penting untuk diketahui, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah juga melakukan penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan. Jadi selain berupa uang, Satgas juga telah menyerahkan kawasan hutan yang telah dikuasai kembali oleh negara, yaitu terkait penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan, ya, tim Satgas berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan, baik sektor perkebunan sawit dan sektor pertambangan. Ya, yang pertama, ya sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk Februari 2025 hingga hari ini telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 hektar. Dan yang kedua, pada sektor pertambangan, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 hektar. Nah, dari total hasil penguasaan kembali kawasan hutan tersebut oleh negara melalui Satgas, hari ini Satgas kembali menyerahkan kawasan hutan yang telah dikuasai dan ditertibkan sebagai tahap 6 sebagai berikut yang hari ini ya. 1, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi. Itu luasnya 254.780,12 hektar ya. Yang
Di antaranya meliputi, jadi ini meliputi satu, hutan produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang luasnya 149.198,09 hektar. Lalu juga Taman Hutan Raya Laik Kombi di Subulus Salam Aceh seluas 570,03 hektar dan hutan konservasi kelompok hutan Gunung Halimun Salak Bogor Jawa Barat seluas 105.072 hektar. Nah, yang kedua diserahkan kepada kementerian lembaga negara terkait dari Satgas. Kami tentu akan menyerahkan Kementerian Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan menyerahkan ke BPI Danantara dan oleh BPI Danantara akan diserahkan pada PT Agrinaspal Nusantara berupa luasan 30.543,40 hektar ya yang hari ini akan diserahkan. Jadi itu acara agenda yang oleh Bapak Presiden tadi disaksikan. Jadi ada penyerahan oleh Satgas ya, baik berupa penerimaan negara dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan Satgas, diantaranya penagihan denda administratif, tambahan penerimaan negara, dan seterusnya. Nah ini semua telah secara transparan, sebagaimana teman-teman media tadi menyaksikan, ya baik jumlahnya, dari mana ke mana, itu semua sudah disampaikan. Dan termasuk juga tadi saya sudah sampaikan, penguasaan kembali kawasan hutan yang telah dikuasai oleh negara melalui Satgas telah diserahkan. Jadi dia dikembalikan pada fungsinya. Kalau hutan produksi, kalau hutan konservasi, taman nasional. Ini bukan langkah pertama, tapi sudah tahap 6. Ini semua tentu terjalin atas kerjasama. Ya, 12 kementerian lembaga. Dengan arahan sebagai ketua pengarah Bapak Menteri Pertahanan, wakil ketuanya ada Pak Jaksa Agung, ada Panglima TNI, ada Pak Kapolri, dan semua kementerian yang terkait. Termasuk juga tentunya oleh Badan Pelaksana yang ketuanya Jampitsus Bapak Febri Edriansyah, wakil ketuanya ada Kasum TNI Bapak Letjen Richard Tampuwolo, dan Kepala Bareskrim Polri. Nah, ini adalah sinergisitas kolaborasi yang secara efisien dan efektif menunjukkan kepada publik bahwa capaian kinerja Satgas itu terukur dan dari waktu ke waktu tugas menertibkan kawasan hutan itu capaiannya ya sebagaimana disampaikan oleh Presiden diapresiasi karena ini adalah mandat tugas penuh dari Presiden Republik Indonesia dan beliau juga memberikan semangat kepada kami anggota Satgas untuk tetap bekerja dengan semangat. Sebab kita bekerja untuk negara, untuk menyelamatkan kawasan hutan, dan untuk memanfaatkan kawasan hutan itu hanya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi kita. Nah, itu poin penting. Dari 11,4 triliun tadi jumlahnya itu adalah tagihan denda administratif. Itu sekitar 7 triliun 230 miliar sekian. Itu periode sampai dengan April Januari, jadi sampai dengan sekarang ya, itu yang 7 triliun. Kemudian itu penerimaan negara bukan pajak. Nah karena dia penerimaan negara bukan pajak tentu harus diserahkan pada Kementerian Keuangan ya. Dan begitu juga setoran pajak ya yang bersumber dari periode April 2026. Jadi karena dalam tugas penertiban itu Satgas juga memverifikasi, mengaudit, ada temuan kewajiban pembayaran pajak. Satgas juga berkewajiban menertibkan agar itu diselesaikan. Jadi tidak hanya denda administratif, tapi bila mana ada hal-hal yang berkaitan pada kewajiban, tentu ini menjadi hal penting untuk diverifikasi. Termasuk penyetoran ya pajak ya dan hasil penerimaan negara bukan pajak dari gugatan lingkungan. Nah itu penerimaan rincian dari yang 11,4 triliun itu. Itu semua diserahkan pada mekanisme keuangan negara kita ya kepada Kementerian Keuangan, penerimaan negara bukan pajak kementerian sektoralnya yang penempatannya, penggunaannya sudah masuk ranah kebijakan keuangan
negara berdasarkan regulasi undang-undang yang berlaku. Jadi Satgas bertugas menagih, mendorong, menertibkan. Nah, hasil dari penertiban berupa uang senilai 11,4 triliun itu kita serahkan kepada negara dengan mekanisme yang diatur dari undang-undang dan itu disaksikan. Ya, tadi ada Bapak Menteri Keuangan, lalu ada Kepala Pengelola BPBUMN ya Bapak Doni Oskarya, diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, disaksikan oleh Bapak Presiden. Dan teman-teman tadi melihat tumpukan uang yang sedemikian besar. Itu menunjukkan bahwa semua pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya tinggi. Ya, diserahkan kepada mekanisme keuangan negara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan kepentingan yang diatur dengan sistem penganggaran, sistem hukum, dan sistem keuangan kita. Ya, jadi ini kan yang 5,8 juta hektar itu capaian semenjak Satgas dibentuk Januari 2025. Ini tahap 6. Seluruh itu penertiban kawasan hutan yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, baik untuk perkebunan sawit ataupun pertambangan, itu akan dilihat nanti di verifikasi kawasan hutan itu peruntukan fungsinya sesuai undang-undang untuk apa. Kalau dia adalah kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, nah ini tentu menurut ketentuan regulasi undang-undang kita tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Itu makanya tadi ada Taman Nasional. Sebelumnya Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau sudah juga dilakukan penertiban, mengembalikan fungsi hutan itu. Jadi seluruh tegakan tanaman sawit yang ada di Tesonilo itu sudah diruntuhkan dan dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. Begitu juga yang tadi di beberapa kawasan saya sudah sampaikan, itu juga telah diserahkan untuk dilakukan dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi dan hutan lindung. Namun kalau untuk hutan produksi, kita lihat itu akan diserahkan kepada negara, lalu kepada BUMN untuk dikelola secara profesional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ya, itu jadi jelas itu. Lalu untuk perusahaan-perusahaan yang izinnya sudah dicabut, itu apakah boleh beroperasi ya Pak? Ya, jadi kalau sudah izinnya dicabut kan, dasar beroperasi itu sesuai ketentuan hukum kan perizinan. Jadi kalau sudah perizinan dicabut ya tidak bisa dong melakukan kegiatan usaha kan. Jadi itu poin pentingnya. Nah, kalaupun ada langkah-langkah penyelesaian, tentu itu berkaitan dengan pelaksanaan keputusan pencabutan izin itu. Lalu untuk PT AKT Murung Raya yang ada di Tempo Pak, sekarang kan itu lagi ada di sosial media ya Pak ya. Itu kan disebutkan bahwa penahanan ini lebih mengedepankan tekanan politik ketimbang kepastian hukum. Nah itu dari Satgas PKH bagaimana menanggapi hal ini Pak? Ya tidaklah, kan ini upaya yang dilakukan Satgas dalam rangka menertibkan kan. Itu langkahnya dan itu ada regulasinya, ada peraturannya, ada undang-undangnya kan. Nah kita melaksanakan penertiban itu dasarnya regulasi. Ya jadi tidak ada tendensi hal-hal lain ya di luar untuk tujuan penertiban. Kenapa itu perlu ditertibkan? Karena kawasan hutan itu dikelola tidak sah, digunakan dan dimanfaatkan oleh subjek hukum baik korporasi individu untuk kepentingannya sendiri secara melawan hukum. Nah ini kan negara harus hadir menertibkan. Jadi kalau tindakan penertiban itu tentu adalah bagian dari upaya negara menegakkan aturan hukum melalui Satgas. Jadi dasar kita regulasi. Tidak ada kesewenang-wenangan. Ya, karena apa? Karena dasarnya peraturan. Dan peraturan itu dibuat tentu untuk dilaksanakan. Itulah dasar Satgas bekerja ya. Itu poin penting itu ya untuk semua dipahami. Jadi jangan cuma melihat di kegiatan penertiban ini saja. Kenapa ditertibkan? Karena melanggar. Apa yang dilanggar? Menguasai hutan ya untuk kepentingan sendiri secara tidak sah, melawan hukum, tidak punya izin atau melakukan manipulasi dalam operasionalnya, itu kan hal yang harus ditertibkan. Nah inilah tujuan dan tugas Satgas itu dibentuk ya untuk melakukan penertiban itu. Penertiban itu dilakukan dengan 3 kan. 1, penguasaan kembali. Kenapa dikuasai kembali? Nah ini penting untuk diketahui.
Karena itu memang kawasan hutan milik negara, bukan milik subjek hukum itu. Lah kalau itu milik negara, kita kuasai kembali dong. Ya kan gitu ya. Jadi itu bukan, ya, saya dalam pertanyaan itu bukan perampasan. Karena ini negara punya. Jadi menguasai kembali. Ya kan lucu. Kalau Anda menguasai satu kawasan tanpa hak, lalu pemiliknya meminta kembali, kan itu adalah haknya. Nah itu, makanya disebut penguasaan kembali. Jadi itu, dan aturan-aturan itu kita lakukan. Yang kedua, menagih denda administratif. Kenapa ditagih denda administratif? Karena subjek hukum itu mendapatkan manfaat tidak sah atas pengelolaan tidak sah itu. Maka peraturan pemerintah nomor 45 mengatur dia harus membayar denda. Itu turunan dari Undang-Undang Omnibus Law pasal 110 itu kan. Jadi ini jelas aturannya. Nah itulah tugas negara. Dan yang ketiga, melakukan pemulihan aset di kawasan hutan. Itu, Pak. Nah ini kan pertanyaan bagus ya. Yaitu dua proses yang berbeda ya. Tagihan denda administratif itu adalah kewenangan Satgas yang turun dari Peraturan Presiden Nomor 5 2025. Ya, karena ST melakukan pengelolaan tidak sah, melanggar hukum kawasan hutan, maka atas manfaat yang dia peroleh selama melakukan kegiatan ilegal itu, negara membebankan kewajiban namanya sanksi administratif. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 2005 diatur bahwa apabila Satgas dari hasil verifikasi pelaksanaan tugas menemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka kewajiban membayar denda administratif itu tidak menghentikan proses hukum, karena ini berkaitan dengan hukum publik. Ya, denda administratif itu ranah kewenangan Satgas, sedangkan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum itu menjadi ranah kewenangan aparat penegak hukum. Ketika kita melakukan verifikasi, ya, tagihan denda administratif terhadap ST, kita menemukan, memverifikasi ada dugaan perbuatan pelanggaran hukum, yaitu penguasaan tidak sah, pengelolaan tidak sah, pencabutan izin yang sudah dilakukan sejak 2017. Nah ini kan tidak hanya berhenti lagi di soal administratif. Kita koordinasikan, kita laporkan kepada Jampitsus, ya, Pak Febri Adriansyah, lalu jajaran Jampitsus tentunya atas, ya, perintah Pak Jaksa Agung melakukan penyidikan. Nah selanjutnya dari hasil penyidikan itu, ya, Direktur Penyidikan pada Jampitsus menemukan ada bukti-bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran hukum pidana. Itulah prosesnya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, satu sanksi administratif berupa denda, tetapi dua adanya perbuatan pidana. Sanksi administratif denda itu ranah kewenangan Satgas, sedangkan penegakan hukum dengan penetapan tersangka itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan. Jadi itu harus betul-betul dipahami. Ya, kita juga sebelumnya mengenai denda administratif tidak hanya pada ST, semua korporasi, subjek hukum yang melanggar, yang kita kenakan denda administratif, kita panggil, kita undang, kita cek juga, ya, secara objektif, akuntabel, karena itu dihitung oleh auditor pemerintah yang ada di Satgas, 12 kementerian lembaga, mengecek otentik, aturannya ada. Nah kita undang untuk memenuhi kewajiban. Jadi tidak hanya terhadap ST. Nah, perusahaan yang kooperatif memenuhi kewajibannya, ya, terhadap penguasaan tidak sah, ya dia tinggalkan kawasan itu, dia bayar denda, selesai. Tetapi seperti kemarin kasus ST, kan sudah ada, ya, dugaan pelanggaran hukum karena dia meskipun izinnya dicabut mengelola sejak 2017, memanfaatkan, mengambil manfaat terhadap kawasan itu untuk kepentingan sendiri. Nah ini kan Satgas melihat ada yang menjadi kewenangan penegak hukum. Tugas kita menyampaikan bukti-bukti, karena itu sudah dilakukan verifikasi oleh Satgas. Selanjutnya kewenangan Jampitsus untuk menentukan proses hukum. Itulah yang terjadi. Jadi jangan
dicampur baur sehingga tidak jelas duduk masalahnya. Itulah persoalannya. Jadi proses denda administratif tidak menghentikan kalau ada perbuatan pidana. Tapi kalau tidak ada perbuatan pidana, dia hanya mengelola tidak sah, memanfaatkan tidak sah, konsekuensinya bayar denda administratif, tinggalkan kawasan itu. Tapi kalau tanpa izin, memperoleh manfaat, menggunakannya, melakukan dugaan-dugaan pelanggaran dokumen, ya, pemalsuan dokumen, nah ini sudah ranah hukum, ya, yang harus dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Itulah sebabnya Satgas mengkoordinasikan, ya, menyerahkan semua bukti-bukti di lapangan yang dimiliki Satgas untuk dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan Presiden nomor 5 2025. Nah, ini kan urusan korporasi, ya. Itu urusan domestiknya PT AKT, ya. Kewajiban-kewajiban kan kalau dia mempekerjakan SDM, dia wajib bayar gajinya dong. Ya, itu poin pertama. Namun sebagaimana disampaikan oleh Presiden berkali-kali bahwa kegiatan penertiban itu adalah satu, menertibkan yang ilegal, menindak yang ilegal, yang tak punya alas hak, tak punya izin, melanggar. Nah, itu kita tertibkan. Yang kedua, menjaga yang benar. Kalau dia punya izin, semua kewajibannya dipenuhi, kita jaga. Karena apa? Investasi atau bisnis diperlukan, tapi investasi bisnis yang patuh pada regulasi. Kedaulatan hukum kita juga harus terwujud dalam rangka menjaga kepentingan hutan. Itulah penertiban. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak tadi itu, ya, ini satu pertanyaan yang bagus, ya, untuk kita respon dengan baik, ya, bahwa tugas korporasi harus dibedakan. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan penertiban, ya, pencabutan izin, lalu ada di situ masalah SDM, kita akan verifikasi, dilihat bagaimana penyelesaiannya. Jadi adalah rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, verifikasi, ada dugaan pelanggaran, denda administratif, ya. Kemudian tadi kalau ada dugaan perbuatan pidana ke proses hukum. Lalu ada masalah SDM kalau dicabut izinnya. Nah, ini adalah bagian dari penyelesaian. Penyelesaian itulah sebabnya di sana kan ada, ya, Kementerian Keuangan. Apabila nanti pengelolaan diteruskan oleh BUMN, misalnya Danantara, ya, kemudian kepada BUMN terkait, ini adalah bagian dari proses penyelesaiannya. Dan poinnya tadi, ya, ini tidak merugikan kepentingan rakyat yang secara otentik dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semua itu tentu ada tahapan dan waktunya. Tugas Satgas menertibkan. Konsekuensi penertiban kemudian ada berdampak pada berhentinya operasi, ini adalah bagian yang juga akan diselesaikan tentu berdasarkan mekanisme penyelesaian korporasi yang diatur oleh sistem kita, ya dalam hal ini baik oleh Kementerian Keuangan, BPI Danantara, BP BUMN, termasuk BUMN yang menerima pengelolaan kawasan hutan itu seperti PT Agrinas Palma. Itu, ya, saya kira. Hasil penguasaan yang diambil kembali oleh Satgas PKH itu kan dikelola oleh BUMN, ya Pak, ya. Nah, itu bagaimana sih Pak kejelasannya? Mau dijelaskan Pak Barita? Ya, ini juga penting. Kenapa? Itu kan kawasan hutan milik negara, dikelola tidak sah. Tapi di atas kawasan itu telah tumbuh kegiatan-kegiatan bisnis. Lalu itu ditertibkan. Nah, kenapa penertiban itu juga menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN? Kita harus ingat, kekayaan negara yang ada di kawasan hutan itu harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Dan bentuk korporasi yang kontrolnya kuat, di mana negara mendapatkan manfaat pengendalian yang kuat, itu adalah BUMN. BUMN kita ini tunduk pada dan dibentuk oleh undang-undang. BUMN kita itu tunduk pada undang-undang secara ketat. Jadi mekanisme pengelolaan kekayaan negara, termasuk keuangan negara yang ada di BUMN, itu secara langsung tunduk pada pengelolaan keuangan publik. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya dari aspek bisnis korporasi, tapi ada aspek publik. Aspek publik itu memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan fungsi penyidikan apabila ada dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan kekayaan negara. Itu sebabnya diserahkan kepada BUMN. Karena kalau dia BUMN, seluruh manfaat
ya yang diperoleh pengelolaan kekayaan negara oleh BUMN itu adalah dalam ranah undang-undang, dalam kekayaan negara yang dipertanggungjawabkan dengan mekanisme perundang-undangan. Jadi jelas, karena dia BUMN, pengelola kekayaan negara dibentuk dengan undang-undang, jadi pengawasannya ketat. Tidak hanya cara mekanisme korporasi, tapi juga oleh aparat penegak hukum. Jadi jelas ya, jadi tidak lagi digunakan untuk kepentingan keserakahan ya subjek hukum tertentu yang sekian tahun mengelola tanpa akuntabilitas kepada siapa, padahal itu milik negara dengan tujuan ya dikelola negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Itu kan selalu dipesankan, termasuk pada saat tadi penyerahan yang disaksikan oleh presiden. Beliau menegaskan bahwa kawasan hutan kita harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kita bersyukur karena soliditas tim ya, Satgas, di bawah Ketua Pengarah, kewibawaan Pak Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, yang Panglima TNI, Kapolri, yang dari waktu ke waktu memonitoring terus. Jadi kalau sudah aparat penegak hukum ada sebagai pengarah, bagaimana mungkin ya pelaksanaan itu bisa main-main? Ya, bapak-bapak itu dalam setiap mekanisme rapat mengawasi secara detail, memastikan tata kelolanya. Dan pada jajaran pelaksana, di situ ada Pak Jampitsus Ketua Pelaksana, Pak Kasum TNI, ya, BPKP itu Ketua Kepala BPKP. Itu pengawasannya ya juga terhadap pelaksanaan itu dilakukan sejak awal. Nah, itulah sebabnya Presiden memberi apresiasi atas capaian kinerja ini. Ya, jadi itu yang saya kira perlu dijelaskan supaya masyarakat juga mengetahui dan memberi dukungan. Yang kita selamatkan ini kekayaan negara, dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, itu sangat penting. Kita tahu bahwa banyak tantangan, tapi kita tetap berikhtiar sebagaimana amanat dalam Perpres itu melaksanakan dengan sepenuh kekuatan. Kita harus berani mengatakan stop terhadap keserakahan, celah kerawanan, agar kedaulatan ekonomi kita, kepentingan rakyat ditempatkan pada posisi yang benar. Kekayaan hutan kita adalah untuk bangsa dan negara. Itu yang saya kira sangat penting, pesan kepada tim Satgas oleh Presiden dalam pidatonya tadi, sekaligus juga ini konfirmasi kepada masyarakat bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satgas itu dasarnya peraturan. Ya, jadi kalau ada kesan lo ini seperti mengambil paksa gitu, itu memang milik negara kawasan hutan, kawasan tambang itu. Lah kalau pemiliknya yang minta dikuasai orang, nah itu ya. Kalau perampasan kan kesannya hak saya kuasai lalu diambil. Ini bukan, itu bukan hak dari subjek hukum, itu tuh negara punya hak di situ yang diambil alih. Itu ya. Dan ini juga perlu dikelirkan. Ya, dua poin penting. Denda administratif dan proses hukum. Ini berbeda tapi saling berkaitan. Perbedaannya di mana? Denda administratif kewajiban karena diatur bahwa kalau mengelola tidak sah, wajib bayar denda. Sedangkan proses hukum itu adalah proses yang berjalan apabila ada pelanggaran hukum. Satgas berkewajiban melaporkan, menyampaikan apabila ada dugaan perbuatan melanggar hukum. Sebab apabila ada dugaan perbuatan melanggar hukum, kita tidak melaporkan, mengkoordinasikan, itu juga adalah bagian dari tindak pidana kan. Kita mengetahui ada, kita tidak laporkan. Ini juga menjadi bagian yang memastikan ya penegakan hukum di sektor kehutanan tidak berhenti hanya di soal administratif kalau ada dugaan perbuatan pidana. Dan itu bisa cepat karena di dalam Satgas itu ada 12 kementerian lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum. Nah ini supaya jelas. Jadi antara denda administratif dan proses pidana itu adalah bagian dari konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka penertiban. Kalau ranahnya penertiban, Satgas. Tapi kalau ranahnya penegakan hukum, pro justisia itu aparat penegak hukum. Ya, termasuk tadi penagihan denda administratif.
Anda coba bisa bayangkan teman-teman media, tolong ini cukup clear ya, dipahami. Sekian lama korporasi itu mengambil keuntungan secara tidak sah, tidak melaporkan kepada negara, dan sekian puluh tahun kita cuma diam. Apa kita mau biarkan begitu? Kalau sekarang ada kesan seperti penertiban itu, tadi ya Mbak istilahnya itu, memaksa, ya kita tidak ada pilihan. Kepentingan negara, kedaulatan rakyat, kepentingan hukum harus menjadi nomor satu. Dan itu pesan kuat Pak Presiden. Kami melakukannya ya di bawah pimpinan ketua pengarah serta jajaran, ada di situ wakil ketua dan pelaksana Jampitsus, Kasum TNI tegas ya kita melaksanakan dengan regulasi. Tidak ada kesewenang-wenangan. Itu makanya ruang keberatan. Ya kalau ada yang merasa ya keberatan itu tetap kita buka. Tapi sekali lagi kalau kita bekerja secara otentik, rumusnya kan sudah ada. Tagihan-tagihan denda administratif itu. Jadi ini penting diketahui. Apakah kita mau biarkan pengelolaan keserakan itu dibiarkan terus? Memang itu adalah tindakan keras untuk memberi pesan, Anda harus bayar kepada rakyat semua tindakan ilegal yang dilakukan. Nah itu menjadi komitmen tidak hanya di tataran moral tapi pelaksanaan seluruh aparat Satgas. Baik yang ada di pusat-pusat koordinasinya maupun di lapangan. Karena kawasan hutan kita ini luas dan sulit terjangkau dengan titik-titik koordinat yang sulit ya. Maka butuh keterampilan, butuh kekuatan fisik, butuh disiplin untuk menarik garis-garis batas kawasan hutan kita itu, sehingga tidak satu jengkal pun kawasan hutan itu digunakan tidak sesuai fungsinya. Itu makanya seluruh elemen 12 terlibat. Karena beratnya tugas puluhan tahun tidak diselesaikan, ini adalah satu reformasi, bangun sistem penegakan kedaulatan ekonomi kita berbasis kekayaan sumber daya alam. Sehingga pada akhirnya kita punya kedaulatan ekonomi di atas kekayaan hutan kita untuk kepentingan rakyat. Itu saya kira pesan dari pertemuan yang disaksikan oleh Bapak Presiden tadi. Begitu. Lalu untuk validasi lapangan yang tadi disebutkan oleh Pak Barita itu prosesnya seperti apa ya Pak? Ya itu kan Satgas di pusat lalu ada di daerah kan. Mengkoordinasikan, memverifikasi lapangan. Karena begini, kadang kita saintifik. Kita berdasarkan citra satelit. Tetapi kejahatan ini ya mengelola tidak sain juga semakin canggih. Dia akan melakukan langkah-langkah upaya agar tidak terpantau citra satelit. Itu makanya ya ada beberapa yang menyampaikan, luasan kami tidak seperti itu. Karena hitungan Satgas lebih besar dari hitungan dia. Kita kan punya data, makanya verifikasi, validasi lapangan. Itu yang tadi saya sebutkan kan. Ini ada data saintifik. Di dalam Satgas ada Badan Informasi Geospasial. Kita verifikasi di lapangan. Di lapangan itu, kalau kawasan hutannya sangat jauh, sehingga tidak terpantau, Satgas punya kemampuan ya berada di sampai titik itu. Dengan adanya ya dukungan dari tim Satgas, di mana di situ pengamanan, di situ ada kepolisian, di situ ada kejaksaan. Jadi ini penting karena biasanya kalau citra satelit itu kan cara mempengaruhi yang tidak terpantau dengan melakukan manipulasi lapangan. Bukaannya tidak lagi masif besar, tetapi titik-titik yang kecil, tapi meluas masif di mana-mana. Nah, kita tidak kurang canggih untuk mendeteksi perbuatan-perbuatan demikian. Karena pesannya jelas, tidak sejengkal pun kawasan hutan kita boleh dimanipulasi dengan keserakahan. Jadi jelas ya. Itu makanya kenapa berbeda ya? Karena kita tidak hanya berpatokan pada data yang ada, tapi verifikasi lapangan. Sebab dengan teknologi kan kita harus cek. Itulah keterampilan dari teman-teman di lapangan menemukan luasan yang akurat sesuai dengan keadaan lapangan. Begitu ya. Udah? Sudah. Selesai. Oke, Terima kasih ya. Pak Barita. Salam Terima sukses kasih Pak. semua. Ya. Terima kasih.